Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Mudah-mudahan Anda semua ada dalam kondisi sehat dan walafiat. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan kami, AHA, Punya cerita. Aulia dan Hari Punya Cerita. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Tentu saja semuanya kita berharap dalam kondisi yang paling prima ya, Mas Arya? ya. Ya, pada hari ini seperti biasa kita akan membahas berbagai hal, berbagai kajian-kajian psikologis, tapi dengan ringan dan santai. Di mana pada hari ini kita sudah kehadiran satu orang narasumber. Ini adalah Saudari Kisti Aulia Khairi. Ya. Pagi Kisti. Pagi Mas Hari, Kang Aulia. Ya, biasa dipanggil Kisti ya? Ya. Ya, oke. Hari ini kita akan bicara dan akan ngobrol dengan Kisti berbagai macam. Kisti ini merupakan awardee PMDSU, Mas Hari. Yang terpilih dari sekian ratus orang yang sangat kompetitif. Di mana PMDSU ini adalah program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan akselerasi. Ya, program percepatan di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa cerdas, orang-orang yang bertalenta untuk mempercepat proses studinya ya. Program Magister menuju Doktor untuk sarjana unggul. Yes. Nah, tapi kita akan bicara tidak hanya PMDSU-nya saja, tapi kita akan bicara bagaimana Kisti sebagai individunya, sebagai pribadi dalam menjalankan semua aktivitas akademik dan juga dalam menjalankan aktivitas keseharian. Gitu ya Mas Arya? Ya, jadi kita ingin belajar dari Kisti, kita ingin saling berbagi dan kami akan lebih banyak mendengarkan dan kita akan ngobrol santai aja Kisti. Iya, boleh. Baik, pertanyaan pertama ya Mas Arya. Ya. Kisti bisa cerita nggak gimana sih caranya atau jalannya sehingga Kisti sampai di titik sekarang sebagai mahasiswa PMDSU yang sekarang sudah masuk program doktor ya? Iya, sudah semester 2 di program doktor. Oke, cerita dong dari awal. Proses pendaftaran PMDSU. Tidak hanya itu, tapi dari dulu mulai S1 sebetulnya sudah minat nggak sih untuk jadi doktor misalkan atau gimana? Sebenarnya kalau dari S1 itu minatnya memang lanjut ke S2 langsung, tapi nggak ada kepikiran untuk lanjut langsung ke S3. Nah, kebetulan abis S1 lanjut profesi, nah langsung cari-cari informasi beasiswa untuk S2 karena ngerasanya nggak enak kalau misalnya minta bayarin orang tua lagi, jadi harus cari beasiswa gitu. Nah sebenarnya yang saya minat itu adalah LPDP. Saya nggak tahu informasi tentang PMDSU sebelumnya, jadi ya udah daftar ke LPDP, terus kemudian juga di tengah jalan persiapan pendaftaran ada informasi PMDSU. Jadi daftar juga di 2 jalur tersebut. Nah, ternyata pengumuman lebih awal PMDSU dan akhirnya dapet yang PMDSU, LPDP-nya di skip dulu. Okay. Nah, kenapa kok tertarik minat untuk lanjut ke S2? Karena memang dari awal itu ngerasa passion-nya itu kalau waktu S1 kan saya jadi kayak asisten lab gitu ya. Asisten dosen? Ya, nah jadi kayak ngerasa ketika ngajarin, ketika di lab, terus kayak ngerasa lebih berguna gitu. Jadi kayak ada rasa kesenangan sendiri waktu ngelakuin itu. Terus akhirnya kayak jadi nemuin apa ini passion saya ya gitu. Tapi belum terlalu yakin. Nah, yang lebih yakin itu ketika profesi. Nah, profesi kan kita jadi kayak keliling gitu di apotik, rumah sakit, industri dan segala macam dicobain. Ternyata udah dicobain kayak capek ya ternyata kalau jadi apoteker praktek kayak lebih suka jadi akademisi deh gitu. Jadi makin meyakinkan untuk lanjut ke S2. Karena waktu itu kan kalau jadi dosen S2 kan nggak bisa kalau misalnya S1 gitu ya. Udah jadi S2 jadi daftar untuk daftar beasiswanya. Terus ternyata PMDSU ini nyediain langsung ke S2 S3. Jadi ya udah karena kayak sejalur gitu ya untuk akademisi bisa lebih percepat fast track S3 jadi udah pilih PMDSU gitu. Oke. Nah, Kisti sendiri sebetulnya tahu program ini kemudian berniat untuk juga apply LPDP sebelumnya. Itu memang dari dorongan dalam diri sendiri atau ada orang-orang di sekitar yang ngasih informasi atau yang ngedorong kamu harus ini, kamu harus ini.
sebetulnya lebih gimana? Kalau misalnya mau lanjut S2 itu dari keinginan saya sendiri yang tadi ya. Cuman balik lagi ketika link saya itu support. Nah, untungnya saya punya orang tua dan kakak-kakak yang ngedukung apa yang saya mau. Jadi kan terkadang ada beberapa orang tua yang nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, udahlah cewek gitu, langsung aja gitu, kerja terus nikah gitu. Tapi untungnya saya dapet orang tua yang suportif ketika saya bilang saya mau apply PMDSU nih, beasiswa yang sampai S3, ya nggak apa-apa, didukung gitu. Jadi dan bahkan saya juga ngerasa nggak saat itu aja, tapi dari saya kecil pun orang tua saya itu selalu ngedukung apa yang saya mau ketika emang itu baik untuk saya gitu. Kayak misalnya saya mikirnya waktu dulu SMP saya kepikiran aja pengen les bahasa Mandarin. Padahal kalau misalnya dipikir apa gitu keuntungannya, maksudnya fungsinya saat itu kenapa? Tapi orang tua ya udah nggak apa-apa gitu. Terus jadi didukung. Dan bahkan sampai itu pas SMP alhamdulillah pernah ngejuarain pidato bahasa Mandarin juara 2. Padahal saingan yang lainnya tuh kayak yang beneran orang Chinese dan saya yang pakai jilbab sendiri pribumi gitu. Tapi dan saat lomba itu orang tua saya hadir gitu untuk nyaksiin saya lomba, walaupun tahu kalau saya itu orang Jawa dan nggak tahu lah menang apa nggak saingannya orang-orang Chinese, tapi beneran datang hadir untuk ngedukung saya apapun yang kayaknya saya pengen gitu. Kalau orang boleh cerita sedikit nggak tentang background orang tua, latar belakang orang tua yang begitu suportif? Apakah juga akademisi atau seperti apa? Kalau bapak itu lulusan S1 Telkom, kerja di Telkom. Kalau ibu SMA. Tapi bapak saya meninggal pas saya umur 3 tahun. Jadi yang terasa lebih supportnya itu dari ibu, karena ibu yang menemani saya dari kecil gitu. Terus bagaimana tadi kan support itu kan bukan hanya restu ya. Saya membayangkan support itu kan juga termasuk finansial. Nah, boleh tahu nggak bagaimana orang tua mensupport kegiatan? Kalau saya ngelihatnya bapak saya itu kan kalau misalnya uang pensiun mah dirasa emang nggak cukup. Cuman saya bersyukurnya bapak saya adalah orang yang pintar nabung saat sebelum meninggalkan anak-anaknya dan keluarganya. Jadi beneran udah dipersiapin tabungan pendidikan untuk anak-anak ketika meninggal dan bagaimana anak-anaknya bisa sekolah sampai lulus. Dalam kondisinya ketika ditinggal oleh bapak meninggal tahun 2000, kakak saya tuh ada 4 dan saya anak terakhir. Jadi anak kelima gitu? Iya, anak kelima. Dan kakak saya itu posisinya semester 2, baru masuk semester 2 kuliah. Dan alhamdulillahnya dari tabungan pendidikan yang sudah disiapkan oleh bapak saya bisa membuat sarjana semua anak-anaknya. Ya, berarti sebenarnya kalau boleh dikatakan bukan dari keluarga yang sangat berada ya. Iya, tetapi memang keluarga yang peduli sekali dengan pendidikan gitu ya. Tapi ini menarik Mas Hari, bahwa semangat bagaimana seseorang tumbuh itu tidak hanya faktor dalam diri, juga ada faktor lingkungan, terutama lingkungan utamanya yaitu keluarga, yang sebetulnya tidak hanya berupa finansial. Tapi saya menangkap ada beberapa hal penting, bagaimana menanamkan kepercayaan pada anaknya. Betul, kayak tadi kasus Mandarin tadi ya, gitu ya. Kalau orang tua bisa jadi ya, apalagi dari background bukan orang Tionghoa gitu ya. Awalnya menjelaskannya apa? Kenapa kok memilih Mandarin? Hanya karena suka atau? Iya, jadi kayaknya suka nih lagi bahasa Mandarin. Terus juga orang tua itu kalau misalnya saya mau menentukan pilihan harus dijelaskan apa sih pro kontranya gitu. Dan juga saya waktu itu juga googling kayak ini tuh bahasa yang juga internasional yang kayak berguna selain bahasa Inggris. Nah, posisinya bahasa Inggris saya udah les, terus suka juga.
Dan kayaknya saya juga mau deh ngambil les bahasa Mandarin. Terus disebutin juga kontranya kan oleh orang tua. Kalau misalnya ngambil les double, artinya waktu istirahat berkurang, jadi capek. Itu akan menjadi konsekuensi kamu, mau nggak? Nah, jadi saya udah disampaikan apa konsekuensi di awal. Dan ketika saya sudah mengambil pilihan, berarti saya sudah harus komit dengan komitmen yang saya ambil tersebut. Ketika kita punya keinginan ketika kita juga membutuhkan dukungan dari orang tua, kita perlu juga menjelaskan alasan dan juga kita punya tanggung jawab untuk menanggung atas pilihan itu Di sisi lain orang tuanya juga tadi hal yang saya pelajari Kang, bersedia untuk mendengarkan dari perspektif anaknya dan membiarkan putra-putrinya untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan. Itu tuh. Jadi kepercayaan itu tuh juga timbal balik akhirnya kita kan harus menunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita itu bisa dipercaya dengan ketika kita memilih bukan hanya asal pilih, tapi kan tadi Anda mencari informasi dan kemudian memberikan alasannya. Setelah itu juga berkomitmen untuk mengikuti atau menanggung resiko atas pilihan itu. Nah, ketika kita menunjukkan kepada orang tua bahwa kita layak dipercaya, di sisi lain orang tua juga mengambil resiko loh gitu. Jadi mengambil resiko untuk mempercayai kamu kan. Jadi kepercayaan antara orang tua dan anak itu tuh tidak bisa satu sisi ya Kang selalu timbal balik. Betul. Nah, yang menariknya Kisti gimana cara membuktikan bahwa pilihan saya itu memang saya mau ambil dan saya bertanggung jawab terhadap pilihannya? Pada waktu itu, waktu masih kecil memang belum terlalu ngerti gitu gimana untuk cara menunjukkan bahwa ini pilihan yang paling terbaik untuk saya. Tapi dengan berjalannya waktu dan menunjukkan hasil bahwa saya dapat juara 2 pidato bahasa Mandarin, nah itu yang menunjukkan bahwa pilihan saya tuh menunjang saya, walaupun mungkin bahasa Mandarin tidak berkontribusi langsung nanti terhadapnya karir, tapi dengan adanya mengikuti perlombaan itu seenggaknya belajar untuk berkompetisi gimana. Terus kalaupun nanti gagal, bagaimana caranya kita punya sifat resiliensi gitu. Ini menarik ya buat teman-teman semua, bahwa kita sekarang belajar dari Kisti bahwa untuk dipercaya oleh orang tua, kita juga harus membuktikan bahwa kita bertanggung jawab dan juga bisa mencapai sesuatu yang kita janjikan. Minimal usaha. Tadi kan saya membayangkan ketika kamu lomba gitu ikut lomba saja. Dan saya membayangkan ada proses persiapan kan, dan di situ orang tua melihat bahwa anak ini memang nggak cuman main-main nih gitu kan. Orang tua kalau anaknya cuman main-main gitu atau suka abis itu malah bolos dan segala macam, ngapain saya buang-buang duit untuk ini gitu Tapi ketika berusaha bahkan mendapatkan juara, itu artinya minimal orang tua ngelihat usaha kita gitu Itu satu pelajaran yang menarik gitu Nah, menarik, kita lanjutkan prosesnya. Pada saat S1 dulu, Kisti punya nggak figur atau misalkan sosok pembimbing atau dosen yang memang berperan, kalau orang tua jelas mempercayakan bahwa Anda bisa. Kalau di lingkungan akademik sendiri, Kisti juga memiliki support system yang Kisti rasa bahwa saya terbantu nih gitu. Kalau di S1 dosen mungkin iya, tapi mungkin kalau yang saya rasa paling berdampak adalah kakak tingkat saya. Ada satu kakak tingkat saya yang saya ngerasa itu jadi mentor saya sih. Jadi menyemangati saya untuk ikut lomba-lomba. Jadi awalnya diajak lomba sama beliau, kakak tingkat saya, untuk mau ikut lomba nggak? Kakaknya gitu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, dikira laki-laki. Kakak ketemu gede. Gimana ceritanya? Terus ya udah dari awal diajakin ikut lomba, akhirnya jadi kayak mentor pribadi. Gimana sih caranya untuk misal lomba ya kalah ya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya lomba menang, gimana caranya usahanya untuk mencapai kemenangan itu. Jadi kayak lomba menang itu nggak cuma usaha satu hari, tapi memang dari berbulan-bulan kita gimana proses belajarnya.
Terus juga beliau ngajarin berorganisasi. Jadi dalam menjadi mahasiswa nggak cuma fokus ke akademik aja, tapi juga non akademik itu bermanfaat loh buat kita untuk menunjang soft skill yang nggak mungkin dipelajarin saat di kelas aja. Menarik nih Mas. Iya, ini kayak berarti sosok teladan ya, ada model itu tuh sangat berguna ya. Bagi Kisti ya gitu ya. Dan tadi ya kalau kita lihat ya, ternyata yang Kisti model itu bukan hanya hasilnya, bukan hanya gayanya, tetapi usahanya ya, termasuk bagaimana dia mengatasi kegagalan itu ya gitu ya. Saya pikir menarik ya, karena kalau kita berkaca, saya ingat itu misalnya tulisannya Marcus Buckingham ya, dalam kajian strength psychology, dia mengatakan ada tiga resep untuk kita menjadi berhasil katanya, dan salah satunya kamu pakai ya. Yang pertama adalah temukan kekuatanmu, lipat gandakan. Nah, temukan kekuranganmu, perbaiki. Nah, yang ketiga, temukan praktek baik dari orang lain, temukan teladanmu, ikuti gitu. Jadi saya pikir Kisti juga menerapkan itu ya. Ternyata penting sekali kita punya orang yang bisa kita model gitu ya. Dan orang yang kita model itu nggak terlalu jauh dari kita ya. Artinya ketika dia bisa, apa yang kamu rasakan? Ketika dia ternyata bisa ngikutin lomba kok bisa gitu, apa yang kamu rasakan? Jadi ikut termotivasi sih yang utamanya ya. Kalau misalnya apa yang membuat motivasi? Yang membuat motivasi kayak mohon maaf mungkin pertanyaannya bisa ya misalnya yang mendorong Anda, oh aku pengen kayak dia gitu atau aku bisa kayak dia, itu apa ya yang pada waktu itu? Kalau sebenarnya nggak ada sih yang kayak aku pengen kayak dia tuh, enggak, cuman kayak pengen untuk mendapat pengalaman yang lebih, untuk jadi kayak mengeksplor dunia lebih luas gitu. Jadi dari ngelihat kakak tingkat, terus kakak tingkat itu ternyata dengan mengikuti lomba, ngikutin akademik, itu jadi kayak kebuka channelnya, kebuka linknya, jadi bisa membuka pengalaman yang lebih lebar. Nah, saya juga pengen tuh punya dapat pengalaman yang kayak gitu. Kalau misalnya saya cuma diem doang, kuliah doang, saya nggak dapet pengalaman yang kayak gitu. Nah, jadi saya pengen dapet pengalaman tersebut, pengen nyicipin pengalaman tersebut. Dan ketika dia bisa, karakteristiknya kan nggak jauh beda dengan kamu ya. Itu punya pengaruh nggak? Misalnya, oh dia sama-sama perempuan, saya nggak jauh beda. Karakteristiknya dengan saya, jadi kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa? Kepikir kayak gitu juga nggak? Sempat kepikir, tapi sempet juga kayak buat apa ya, kalau bahasa Jawanya ngelem-ngelemi, kayak buat menenangkan diri adalah kalau misalnya saya nggak bisa ya nggak masalah, toh kita beda. Maksudnya dari lingkungan, sifat. Kadang kan ada orang yang kalau misalnya dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Tapi jadi tertekan gitu, jadi kayak stres sendiri, kayak merasa harus mencapai sesuai ekspektasi yang sama gitu. Jadi kalau saya harus kayak diimbangi. Iya. Ada berapa hal yang kalau dia bisa melakukan, saya fokusnya bukan hasilnya ya, tapi ya prosesnya ya. Dia seperti muka jalan, ibaratnya metaforanya kayak orang naik gunung gitu ya. Jalannya sudah dia rintis gitu ya, yang beberapa itu tinggal saya ikuti, tetapi ya saya nggak bisa harus persis seperti dia karena saya punya kekuatan, saya juga punya keterbatasan yang berbeda. Saya akan berhasil dengan keunikan diri saya. Saya pikir menarik ya kan? Menarik. Nah, saya ingin tanya justru mengeksplorasi, karena setiap tahapan itu tentu saja challenge dan ekspektasi orang nambah nih Kak Kisti. Iya. Apalagi sekarang sebagai sarjana unggul disebutnya. Ada kepikiran nggak begitu masuk program PMDSU terus kemudian ada ekspektasi yang berbeda dari orang-orang sekitar, apalagi dengan predikat sarjana unggulnya itu. Bener sih, kayak memenuhi ekspektasi orang itu yang justru jadi susah, jadi kayak bumerang buat saya sih. Karena kan kalau misalnya orang punya ekspektasi terus nggak sesuai dengan ekspektasinya bakal kecewa. Justru malah
kan kalau misalnya orang punya ekspektasi ke saya 2, saya ternyata nilainya 5, orang jadi lebih seneng dibanding orang punya ekspektasi ke saya nilainya 8, ternyata saya 5. Orang pasti bakal ngerasa, kok kayak gini sih? Padahal sebenarnya sama-sama aja nilainya 5 gitu. Nah, yaitu yang jadi tantangan buat saya adalah bagaimana memenuhi ekspektasi orang-orang walaupun juga sadar akan keterbatasan diri. Jadi kayak misalnya ini yang saya rasa sih waktu PMDSU. Kalau ekspektasi orang-orang lain sih saya nggak begitu mikirin terserah ya. Tapi saya takutnya mikirin ekspektasi promotor saya. Kayak saya daftar, saya nyerahin CV, pasti promotor punya ekspektasi yang tinggi terhadap saya. Nah, waktu apply itu Kisti tahu bersaing dengan berapa orang? Nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Nah, ketika saya dipilih oleh promotor, berarti promotor punya ekspektasi ke saya. Nah, jadi yang saya perhatiin itu adalah ekspektasi promotor saya, bagaimana menjaga ekspektasi promotor saya. Jadi justru kalau ekspektasi orang lain nggak saya perhatiin, tapi kalau ekspektasi promotor menjadi pecutan buat saya. Kayak misalnya, kayaknya promotor saya belum seneng nih, belum sesuai dengan ekspektasi. Ya udah, jadi saya makin belajar bagaimana untuk semakin meningkatkan. Terus kalau misalnya kayak dan saya bersyukur promotor saya tuh ketika saya sudah kayak naik tingkat diapresiasi gitu. Saya suka dengan apresiasi. Kalau misalnya saya juga belum memenuhi ekspektasi, juga kayak dikasih feedback. Jadi saya ada kayak, oh berarti saya harus lebih meningkatkan di sisi mana. Terus kalau misalnya sudah mencapai, dapat apresiasi. Nah, oke. Jadi ekspektasi itu juga perlu dikelola ya, Kisti ya? Iya. Iya, kan artinya kan kita cita-cita yang indah namun tidak akan tercapai itu adalah menyenangkan semua orang kan ya. Memenuhi ekspektasi semua orang itu sesuatu yang indah memang, tetapi kan rasanya tidak akan tercapai ya. Jadi kita penting juga ya memilah mana yang signifikan person kita ya, mana orang-orang yang signifikan bagi kita ya. Kalau dalam hal ini tadi kan terutama ekspektasi promotor, karena promotor itu adalah dalam hal ini orang yang signifikan bagi saya. Jadi saya fokus pada ekspektasi beliau gitu ya, dan tadi bersyukurnya ya mendapatkan promotor yang sedia memberikan konsekuensi, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif atas tindakan yang kita lakukan. Kayak tadi ya, kalau saya berprestasi, saya mendapatkan konsekuensi positif berupa apresiasi ya. Ketika saya mungkin melakukan yang belum sesuai ekspektasi, artinya ada lag di situ, ada gap, saya mendapatkan kritikan, mendapatkan konsekuensi negatif, mendapatkan feedback negatif. Jadi penting juga ya dalam konteks ini ya, kita sebagai promotor atau orang yang memberikan dukungan, memberikan konstruktif feedback, baik yang positif maupun yang negatif, karena yang negatif juga berguna ya bagi Kisti ya. Kalau saya melihat nih Kis, bahwa dalam setiap fase tadi, baik itu waktu di sekolah dasar, di SMP, SMA gitu ya, gimana peran orang tua, kemudian di S1 dulu ada senior, sekarang S2 dan S3 itu ada promotor. Saya melihat ada 2 elemen penting yang dimiliki oleh mereka sebagai lingkungan yang memberikan kontribusi positif kepada Kisti. Yang pertama, mereka itu memberikan challenge. Dan yang kedua, mereka memberikan support. Jadi ternyata Mas Ari, ada challenge, ada support. Dan itu perlu dimainkan dengan baik ya. Betul. Kapan kasih challenge, kapan kasih support, dan derajat challenge, derajat support ya. Jadi tombol mana ya gitu. Betul. Karena kalau di challenge terus, nggak pernah, tadi kan Kisti bilang bahwa bener ya, happy kan? Kalau misalkan, oh saya diapresiasi, saya dibilang kamu udah bagus tuh sampai nulisnya begini gitu kan, ada rasa senang ya. Nah itu kan bagian dari emotional support sebetulnya. Tapi sebelumnya dia challenge dulu. Nah ini praktek baik menurut saya buat kita semua ya Mas ya, terutama dan juga buat teman-teman mahasiswa yang lain. Jika misalkan menghadapi sesuatu,
coba kelola antara challenge dan support yang dimiliki. Betul. Ya. Di sisi lain bagi orang yang juga memberikan dukungan, misalnya dalam ini pembimbing, orang tua, sahabat, itu perlu memainkan dua hal itu ya, challenge dan support. Karena kalau terlalu banyak challenge dan kurang support, yang akan terjadi adalah stressful kan? Ya. Ya kan? Ya. Tapi di sisi lain, kalau dikasih support terus, challenge-nya nggak ada, manja ini, Betul. gitu kan? Malah Kayak jadi anak. dependent, ya kan? Ya. Nah, sekarang Kis, di fase sekarang kan tuntutannya tadi dibilang lebih tinggi. Kisti merasa sendiri bahwa support and challenge itu memang bisa di-manage sampai dengan saat ini? Alhamdulillahnya masih bisa sih kayak sampai sekarang. Pernah nggak sih ada pengalaman Kisti nggak nyampe ekspektasi? Kayaknya pernah deh. Maksudnya nggak mencapai ekspektasi dari orang lain kan? Bisa ekspektasi orang lain, bisa ekspektasi diri sendiri. Pernah sih. Kalau yang ekspektasi sendiri itu yang saya ngerasa kayak belum maksimal tuh adalah waktu persiapan sebelum seminar usulan riset waktu S2. Kayaknya tuh kayak belum maksimal tuh. Kayak belum memenuhi ekspektasi diri. Terus kalau yang belum memenuhi ekspektasi promotor itu ketika awal pertama kali nyoba nulis artikel. Jadi kayak itu baru pertama kali saya bagaimana nulis artikel dan kelihatan banget kayaknya belum sesuai dengan ekspektasi promotor. Nah terus juga ketika masukin artikel tersebut juga ditolak dulu awalnya sebelum akhirnya alhamdulillah bisa lolos manuskripnya gitu. Nah, gimana cara ngadepin itu ya? Ketika tidak sesuai ekspektasi itu kan ada tekanan pasti ya. Apalagi kegagalan ditolak itu kan nggak mudah ya. Saya juga merasakan gitu ya, ditolak berkali-kali oleh artikel. Itu kan tantangan yang nggak mudah. Bagaimana Kisti mengatasi atau menangani tantangan-tantangan tersebut? Kalau saya tuh ketika gagal, bisa dikatakan gagal ya, nggak sesuai dengan ekspektasi, membuat ngomong ke diri sendiri, oke, hari ini saya nggak sesuai ekspektasi, gagal, nggak masalah. Tapi apa yang bisa kita perbaikin? Apa nih yang bisa kita lakukan untuk memperbaikin ini? Karena kadang tuh ada orang yang kalau bahasa sekarang disebutnya positive toxicity gitu ya. Positive toxicity. Jadi kayak nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kok, itu masih oke gitu. Nah jadi kayak itu kayak saya menggambarkannya ketika kita kesleo nih, kita jatuh ke sleo. Kalau orang yang positive toxicity itu kayak tetap dia jalan aja, tapi dia kayak nggak apa-apa, kaki saya nggak apa-apa. Tapi dibiarin lama-lama jadi kakinya malah bengkak. Tapi kalau orang yang dia berpositif mindset, itu dia jatuh, terus dia menyadari, oh kaki saya kesleo. Kenapa ya? Kita cari solusinya ya, kita kayak, oh kayaknya harus diobatin nih gitu. Jadi dia agak lambat sedikit, dia harus ngobatin, tapi dia jalan jadi lebih baik gitu, jalannya jadi lebih oke dibanding yang tadi ngerasanya kayak nggak apa-apa kakinya bagus kok, nggak apa, padahal kakinya sampingnya bengkak gitu. Jadi menerima, mengakui bahwa kita salah, bahwa kita gagal, bahwa kita mengalami hal yang negatif itu justru malah membantu ya. Iya. Membantu untuk kita bisa menemukan apa yang bisa kita lakukan. Ini kalau dalam psikologi positif kan mengapresiasi kegagalan. Jadi mengapresiasi itu kan bukan hanya keberhasilan, kegagalan itu juga perlu diapresiasi. Mengapresiasi itu bukan memuji. Mengapresiasi itu adalah bagaimana kita pertama mengakui keberadaan sesuatu yang bernilai. Jadi tadi kan kegagalan bisa jadi sesuatu yang bernilai kan, sebagai learning point ya, sebagai media untuk kita belajar, mengakui bahwa itu sesuatu yang perlu kita lakukan. Yang kedua sebenarnya adalah memberikan nilai tambah. Kayak tadi ya, dari kegagalan itu tuh saya malah menemukan nilai tambah. Apa yang perlu dilakukan? Tapi kan nggak mudah ya, shifting fokus dari menyesali karena kita gagal
dan kemudian fokus kepada apa yang konstruktif yang sebaiknya kita lakukan untuk itu. Bagaimana caranya? Kalau dalam psikologi itu kan self talk ya, mentransforming self talk. Tentu seringkali juga muncul kan ketika gagal itu muncul yang disebut sebagai destructive self talk, dialog batin yang kurang bermanfaat. Nah, bagaimana cara memindahkan itu? Pernah kepikir juga kan ketika gagal itu muncul dialog batin yang negatif, itu otomatis muncul kan? Yeah. Nah, pengalaman Kisti gimana ya mengubah dialog batin yang berdampak negatif atau merusak, termasuk merusak diri sendiri, dipindahkan ke dialog batin yang tadi? Kalau saya sih biasanya dengan nulis. Jadi kayak kalau misalnya dalam pikiran tuh kayak masih acak-acakan gitu di kepala. Jadi tulisin aja apa yang kita rasain saat itu. Nggak usah mikir dengan struktur format apapun, tulis aja Tulis apapun yang tangan kita rasain. atau Tulis ngetik? tangan, ya. Tulis tangan. Tulis tangan. Masih punya diary kamu? Lebih ke di tab, tapi pakai Oke. pen. Iya. Oke, dituangkan Iya. apa yang dipikirkan, dituangkan saja apapun yang dirasakan. Terus Terus kalau misalnya pikirannya udah tenang, jadi kita baca ulang itu lagi, dan jadi kita bisa kayak summarize, oh ternyata tuh ini masalahnya, ini yang saya rasain, ini kegagalan saya, apa yang harus saya lakukan. Pas awal-awal mah nggak usah dipikirin, tulis aja apa yang dirasain gitu. Oh, kalau saya. ini ya diary jurnal ya, jurnal Iya, diary iya, ya, kayak bikin jurnal diary. ini. Biblioterapi Iya. sebetulnya. Iya, kalau itu teknik dalam psikologi sebenarnya itu. Jadi Anda mengungkapkan dulu ya, ketika diungkapkan kan jadi rilis ya. Iya. Ketika semuanya diungkapkan, dan itu kan punya saya ya, gitu ya. Dan itu lebih sehat ya daripada diungkapkannya di sosial Sosmed. media. Karena kan seringkali diungkapkannya di Facebook atau diungkapkannya di Instagram. Kalau ini kan di catatan kita sendiri, jadi safe ya. Iya. Jadi pertama tuangkan aja semuanya ya. Iya. Setelah itu Kisti ngambil jarak ya Iya. terhadap tuangan itu, dan kemudian menganalisis ya. Ya, gitu. Dari analisis itu apa yang dipilah? Apa nggak dipilah mana yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat, atau gimana cara memilahnya? Dua-duanya, jadi kayak apa yang saya rasain yang destruktif buat saya tuh kenapa, masalahnya kenapa, Oke. terus kayak solusinya apa, terus kalau misalnya yang bermanfaat, ya apa yang bisa kita ambil. Jadi Nah, desain. Ini menarik, Mas. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, Kisti itu kayak ada 3 kategori yang berbeda ya. Jadi kutub ekstrim kanan itu toxic positivity ya. Iya. Orang ngomong positif aja ke dalam dirinya tanpa memperhitungkan sumber daya yang dia miliki. Iya. Yang satunya lagi seperti yang Mas Hari sampaikan, di ekstrim kiri dia destruktif self talk. Iya. Aku mah apa tuh gitu, kayak aku mah apa tuh gitu ya. tidak aku mah apa gitu, nggak sanggup, nggak mampu dan lain sebagainya, terus waktu pikirannya. Nah tapi di tengah itu ini yang dilakukan oleh Kisti, Mas. Iya. Jadi mencoba berpikir positif, Iya. tapi juga mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, iya kan? Iya. Sehingga bisa melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Iya, ke depan. sebenarnya berpikir positif saja itu nggak cukup. Yang terpenting adalah bertindak konstruktif. Yang Kisti lakukan kan bertindak konstruktif, karena dia juga memikirkan yang negatif kan, yang kegagalan, kesulitan itu juga diakui ya. Ya. Hal-hal yang positif diakui, yang negatif diakui, kemudian justru malah dituangkan saja. Ada yang positif, ada yang negatif. Baru setelah itu kan dipilah ya. Ketika kita mampu mengambil jarak dengan diri kita, oh ini nih saya mikirin ini nih, ya ini kalau dilanjutin nggak berguna. Kira-kira gitu kan ya. Iya. Oh ini mah ngapain diterus-terusin, ya sudahlah. Oh ini bukan di wilayah saya. Ini mah wilayah di mana reviewer lah yang menentukan. Nah wilayah saya di sini. Inilah yang perlu saya lakukan. Iya. Jadi menarik ya. Kadang-kadang kita perlu tuangkan dulu apa yang kita alami dalam private ya. Jangan dibuka di orang lain, karena orang lain belum tentu bermanfaat juga kan ya. Setelah itu kita ngambil jarak terhadap apa yang terjadi dengan diri kita, dan kita analisis, kita fokus kepada apa yang bermanfaat, kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita gitu Iya, ya. betul. Itu saya pikir tips menarik ya dari Kisti. Ya. Iya. Nah, Kis, sekarang apa target Kisti? Target dalam Target waktu pribadi. dekat. Terserah, mungkin dalam waktu dekat ataupun dalam waktu menengah atau dalam waktu jangka panjang.
Kalau target dalam waktu dekat sih pengen nambah pengalaman skill untuk riset ke luar negeri. Kalau misalnya, jadi kayak nambah tantangan. Kalau misalnya riset di sini ya juga tantangan buat saya. Tapi mungkin kalau riset ke luar negeri mungkin bisa menambah pengalaman buat saya. Nah, di PMDSU tuh ada program sudah mulai PKPI nyari gitu. challenge baru lagi nih, Betul, nyari challenge betul. baru. Nah, nyari supportnya gimana? Nyari supportnya dari ya orang tua, dari promotor, dari temen. Dan termasuk dari PMDSU sendiri Dari menyediakan PMDSU program sendiri. itu kan? Iya, betul. Nah, gimana rencana yang akan dilakukan Kis? Kan ini sedang dalam proses pendaftaran. Cuman kalau misalnya di PMDSU itu kita yang nyari hostnya sendiri. Ya. Nah, yang tantangan pertama adalah nyari host buat saya. Awalnya saya pikir nyari host itu, gampang lah. Promotor saya juga ada yang dari luar negeri gitu, pakai itu aja. Nah, setelah dikomunikasi, ternyata promotor saya itu kerjanya di-employ oleh rumah sakit UNIF. Jadi bukan dari UNIF-nya. Jadi kayak nggak bisa beliau bukan tidak mau, tapi tidak kayak tanggung jawabnya itu beda gitu. Nah, akhirnya saya harus cari host yang lain. Nah, itu tantangan yang pertama. Gimana cari tempat yang mau menampung saya istilahnya. Nah, nanti tantangan kedua adalah seleksi. Jadi itu nggak semua dikasih sama kementerian. Jadi Berapa harus lama Kis diseleksi. kesempatannya untuk tinggalnya? 3 bulan atau sampai 6 bulan? Iya, 3-6 bulan 3 sampai 6 bulan tergantung ya, proyek PMDSU. riset kita. Dengan target luarannya adalah Satu Publikasi, publikasi ya. oke. Upayanya sudah sampai mana? Udah dapat hostnya? Alhamdulillah sudah dapat host sekarang. Berarti sekarang persiapannya adalah mempersiapkan di tahap wawancara nanti pas buat seleksi riset diktinya. Oke. Kemana? Ke Groningen University Medical Center ya? Enggak, karena beliau Tidak tidak ke GWMC, jadi. oke. Beliau menyarankan untuk ke profesor yang di Univ Groningen, tapi ternyata profesor yang di Univ Groningen juga kayak belum bisa deh, lagi banyak mahasiswa gitu. Jadi saya nyari kayak insya Allah di Portugal jadinya. Oh, di Portugal. Universitas apa? Namanya susah sih. Berarti ini challenge yang berikutnya, belajar bahasa Portugis. Iya. Ada saatnya kan, Kis, pernah nggak kamu mengalami satu masalah yang menurut kamu saya sangat membutuhkan orang lain? Ya, boleh cerita nggak bagaimana kamu akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dan bagaimana caranya kamu meminta bantuan? Boleh tahu nggak? Pernah nggak ngalamin itu dan bagaimana cara kamu meminta bantuan kepada orang lain? Kalau misalnya ketika saya menghadapi, saya udah stuck nih, nggak bisa. Terus biasanya saya minta bantuan dengan mengatakan apa yang udah saya lakukan, ini. Dan saya menemukan kendala ini, usaha yang sudah saya lakukan untuk mengatasi kendala saya ini, tapi ternyata juga tidak membuahkan hasil. Kira-kira, misal ke ibu promotor saya, ibu ada bisa membantu saya untuk memberikan solusi atas kendala yang saya lakukan. Gitu. Sebelumnya, bagaimana caramu mengatakan bahwa saya sudah saatnya minta bantuan ke orang lain dan kepada siapa saya minta bantuan? Bagaimana kriteria kamu memilihnya sebelum kamu sampai kepada cara menyampaikannya? Ketika saya udah stuck, kriteria buat saya stuck adalah itu apa? yang dimaksud stuck, saya udah nggak bisa nemu solusi yang lain tuh. Saya udah berusaha cari ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, saya coba yang lain. Sebenarnya nggak ada batasan maksimal kayak apa dah nyoba 3 kali atau nyoba 5 kali, tapi seenggaknya saya udah nyoba dan saya kayak nggak bisa lagi nih kalau misalnya
cuma dari saya doang, saya butuh bantuan orang lain. Ya, jadi itu kamu harus tahu persis ya berarti ya. Tahu persis, memang tidak ada hitungan pasti, tapi kamu harus tahu persis kapan saya membutuhkan orang lain. Karena seringkali gitu kan. Ya. Seringkali kalau dalam psikologi kan help seeking behavior ya. Betul. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan saatnya kita minta tolong. Itu tantangan pertama kan. Seringkali kadang-kadang kita tidak rendah hati atau kadang-kadang kita terlalu keras pada diri sendiri bahwa ini saya pasti bisa. Padahal kadang-kadang akan lebih efektif kalau kita menghadirkan bantuan dari orang lain. Jadi penting sekali ya kita tahu kapan saatnya kita minta bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya, bagaimana cara kamu memilih, kan nggak bisa sembarangan orang ya untuk mendapatkan bantuan. Gimana? Kita sesuaikan dengan masalahnya. Kayak kalau misalnya masalahnya sesuai dengan keahlian promotor, berarti minta bantuannya ke promotor. Tapi kalau misalnya masalah pribadi yang tentang keluarga, mungkin ke orang tua. Kalau misalnya masalah terkait teman, berarti kita carinya ke teman gitu. Tapi juga nggak semua teman bisa kita tanyain. Dan terkadang juga nggak semua teman juga bisa kayak nggak punya waktu buat ngasih gitu. Jadi ya kita tahu sendirilah, walaupun nggak ada tips-tipsnya, tapi kita tahu bahwa orang ini nih adalah orang yang kayak 911 kita nih kalau misalnya ada masalah untuk kita minta bantuan gitu. Jadi selain self awareness, kita tahu batas di mana kemampuan kita dan kapan saatnya kita minta tolong, kita juga harus social awareness ya kan ya. Betul. Kita harus tahu kepada siapa minta pertolongan dan tidak bisa kita letakkan pada satu orang ya. Kayak contoh misalnya, harusnya promotor saya itu kan orang yang sedia setiap saat mampu memberikan solusi atas semua masalah saya. Nggak bisa begitu juga ya. Pasti karena beliau juga punya keterbatasan ya. Keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, keterbatasan energi. Begitu juga ke orang tua saya atau mungkin ke teman saya. Ada hal-hal tertentu yang memang orang tua saya pasti nggak ngerti ya, atau mungkin nggak pas, teman saya juga nggak pas gitu. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita minta pertolongan dan tadi ya penting juga saya belajar bahwa ternyata nggak cukup ya minta tolong itu, tolong dong gua susah ini, nggak bisa begitu ya. Tapi tadi caranya adalah kita menyampaikan ini permasalahan yang saya hadapi, ini solusi yang sudah saya coba 1, 2, 3, tapi sampai saat ini saya ternyata belum efektif atau belum berhasil. Saya membutuhkan bantuan di area ini, maka dari itu kenapa saya minta bantuan kepada Anda, kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi ternyata 3 hal penting itu ya, memutuskan kapan saya membutuhkan bantuan dan menemukan kepada siapa saya minta bantuan dan menemukan cara yang efektif bagaimana meminta bantuan. Itu keterampilan penting kan untuk mengatasi masalah. Dari dialog kita belajar banyak nih Mas Hari ya, dari Kisti ya, bahwa ternyata memelihara mimpi dan meraih prestasi itu interaksi dari dalam diri dan juga faktor lingkungan. Sebagai halnya misal bibit unggul, makanya disebut sarjana unggul ya, bibit unggul itu harus ditanam di lingkungan yang memang tanahnya ini memungkinkan si bibit ini bisa tumbuh dengan baik. Persis. Tidak terkena hama, walaupun ada kena hama ya berarti dia imun gitu ya, tidak mati lantas. Nah ini yang merupakan aspek penting yang bisa dipelajari sebetulnya. Bagaimana dunia ini memang gak steril. Tapi kita harus pandai memilih dan memilah. Siapa yang bisa support kita, lingkungan mana yang baik buat kita, sehingga mimpi-mimpi yang kita jaga itu bisa dijadikan prestasi nyata. Kita belajar dari Kisti, dari mulai sekolah dasar sampai dengan sekarang, saya melihat ada kecerdasan sosial dan juga mengelola diri untuk memilih dan juga menentukan. Tapi tentu saja bertanggung jawab dengan setiap pilihan yang diambil. Saya suka dengan metafora yang disampaikan ke Kang Aulia ya. Berarti ternyata bibit unggul saja nggak cukup ya Kang ya? Nggak cukup. Dalam hal ini talenta saja nggak cukup ya. Passion saja nggak cukup. Bibit yang unggul itu juga membutuhkan tadi ya tanah yang subur, media yang subur untuk mendukung dia. Dan inilah yang tadi ya support system dari significant person ya, dari orang tua, sahabat, promotor, dan ternyata juga butuh pemeliharaan setiap saat ya. Butuh pupuk, butuh diairi karena
ketika satu bibit unggul ada di dalam sebuah supporting system yang baik, tapi kemudian maintenance-nya kurang baik juga tidak akan jadi jadian. Jadi tadi kata Kang Aul, memelihara mimpi ya, itu ternyata interaksi ya. Ya. Oke, menarik sekali ya Mas Ari ya, kita Sangat ngobrol inspiratif. Sangat inspiratif. Nah, seperti biasa di AHA punya cerita, kita akan berikan kesempatan narasumber untuk menyampaikan tips ataupun menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang ada di luar sana. Silakan Kis. Silakan Kisti. Buat teman-teman mahasiswa, saya bukan motivator ya, jadi kayak mungkin gak bisa ngasih kata motivasi yang bagus gitu. Tapi mungkin tips dari saya adalah cobalah untuk mengapresiasi kegagalan. Jadi selain keberhasilan juga tetap kita apresiasi kegagalan. Dari kegagalan tersebut kita belajar apa yang perlu kita perbaikin, dan sukailah tantangan dan bisa melatih resiliensi kita. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Terima kasih sekali lagi Kisti, kita berdua di AHA Punya cerita. mengucapkan terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Kita berharap mudah-mudahan nanti sukses ya. Amin. Program PMDSU-nya, kemudian program nanti di luar negeri ya, mungkin punya kesempatan di luar negeri nanti terpapar dengan environment yang lebih baik lagi. Semoga juga karir kedepannya tambah cemerlang. Amin, terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih dengan undangannya di sini. Saya justru malah jadi belajar, dapat insight banyak dari Mas Ari dan Kang Aulia. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian percakapan menarik dan diskusi santai kita dengan Kisti. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama kami, AHA, Punya cerita. Aulia dan Hari. Punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.